Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi pesta seks sesama jenis di Polda Metro Jaya. Dalam rekonstruksi, para tersangka memeragakan 26 adegan dan mengungkap peran masing-masing tersangka. Rekonstruksi pesta seks sesama jenis digelar di Mapolda Metro Jaya Kamis siang menghadirkan 9 tersangka. Rekonstruksi ini merupakan bagian dari penyidikan yang bertujuan menyamakan keterangan para tersangka dan saksi. 26 adegan diperagakan dalam rekonstruksi ini, mulai perencanaan hingga pelaksanaan pesta. Rekonstruksi ini juga mengungkap sejumlah fakta baru. Dari rekonstruksi terungkap, TRF sebagai inisiator pesta seks. TRF mengaku dirinya terinspirasi dari kegiatan serupa yang diselenggarakan di Thailand. TRF juga telah membuat grup penyuka sesama jenis sejak Februari 2018 lalu yang beranggotakan 150 orang. Namun ada satu hal yang disampaikan terungkap tadi pada saat rekonstruksi adalah setiap pemenang dari game yang dilakukan akan diberi hadiah terkait dengan undangan terkait dengan event selanjutnya dengan diskon 50%. Artinya apa? Akan ada pertemuan event selanjutnya kalau tidak komunitas pada saat penggerebekan petugas ini ditangkap, kemungkinan akan ada event kembali selanjutnya. Kita ketahui bahwa komunitas ini 2018 2 kali melakukan event, 2019 2 kali melakukan event. Polisi juga akan menyelidiki komunitas-komunitas lain yang terhubung dengan komunitas ini. Atas perbuatannya, ke-9 tersangka dijerat pasal 296 KUHP dan pasal 33 Jungto pasal 7 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Valery dan Bayu Anggara, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebanyak 29 anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Jumlah tersangka diperkirakan akan bertambah karena kasus masih dikembangkan. ...29 anggota TNI Angkatan Darat dari 19 kesatuan ditetapkan sebagai tersangka penyerangan Polsek Ciracas pada 29 Agustus lalu. Penyidik Puspom TNI telah memeriksa 51 saksi. Jumlah tersangka diperkirakan akan bertambah karena masih dikembangkan. Pihak TNI Angkatan Darat juga masih mendalami motivasi penyerangan serta penyebab kesimpangsiuran kabar yang tersebar di antara para tersangka. Motivasinya mereka apa? Kenapa yang diserang adalah Polsek Ciracas? Karena mereka datang ke sana menanyakan, gitu. Jawabannya bahwa MI itu adalah kecelakaan tunggal. Inilah yang mungkin menyebabkan itu, karena dari hasil pemeriksaan yang sudah kita tetapkan tersangka maupun yang dalam proses pemeriksaan itu indikatornya menyampaikan seperti itu. Yang kedua, memang secara aturan kalau memang MI itu belum sehat, ya kami tidak bisa memeriksa secara hukum. Kalau tidak bisa memeriksa, kami kan belum bisa menjawab motivasinya mereka, kenapa mereka nyebar, kenapa mereka ke atas laporannya berbeda dengan yang lain-lain. Nah, tentunya setelah kami memeriksa nanti. Selain diproses hukum, para tersangka juga mengganti rugi kerusakan atas peristiwa Ciracas. 90 orang dirugikan terdata sampai 2 September kemarin, yang terdiri atas 16 ganti rugi karena penganiayaan dan sisanya kerugian harta benda dengan total Rp388.586.000. Penanggulangan atau ganti rugi ini tidak kemudian akhirnya menjadikan impunitas ya pada pihak yang melakukan. Jadi tetap dia bertanggung jawab dan dia harus mengganti dari kerugian itu. Jadi pimpinan Angkatan Darat hanya untuk menanggulangi agar pemberian ganti rugi ini segera dilaksanakan. Peristiwa ini bermula saat sekelompok orang menyerang sejumlah pertokohan dan Polsek Ciracas, Jakarta pada 29 Agustus kemarin.
Mereka merusak bangunan kantor polisi dan membakar sejumlah kendaraan. Penyelidikan menunjukkan insiden berawal dari sejumlah prajurit TNI Angkatan Darat yang termakan hoaks penganiayaan dari kecelakaan seorang prajurit TNI AD. Prada MI memberitahu rekannya terkait kecelakaan hingga berujung penganiayaan. Atas dasar itu, rekan-rekan Prada MI menyerang Polsek Ciracas. Akibatnya, 2 polisi dan 1 warga sipil terluka dan masih dirawat. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Tommy Hadikusumo, Purwadi Hartono, iNews melaporkan. Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara surat jalan palsu dan red notice Joko Chandra ke Kejaksaan Agung. Sebelumnya Polri juga sudah melimpahkan berkas perkara dugaan gratifikasi Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Setelah melakukan penyidikan, Bareskrim Polri akhirnya melimpahkan berkas kasus surat jalan palsu dan red notice Joko Chandra ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan berkas ini untuk mempercepat proses perkara. Saya akan menyampaikan perkembangan penyidikan tindak pidana kasus red notice tersangka PU, Saudara TS, Saudara JST, dan Saudara MB. Penyidik Tipikor kemarin hari Rabu tanggal 2 September 2020 jam 13.00 telah melimpahkan atau bahasanya melakukan tahap 1 penyerahan berkas perkara atas nama tersangka Saudara PU, Saudara TS, Saudara JST, dan Saudara NB. Dan berkas perkara tersebut telah diterima kemarin oleh Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung. Selanjutnya berkas perkara akan dipelajari oleh Kejaksaan Agung. Penuntut umum memiliki waktu 7 hari untuk meneliti berkas perkara penyidikan. Jika dinyatakan lengkap, maka perkara akan berlanjut ke tahap berikutnya. Dalam kasus dugaan gratifikasi pencabutan red notice Joko Chandra, 2 tersangka diduga berperan sebagai penyuap dan 2 tersangka lainnya sebagai penerima suap. 2 penyuap adalah Joko Chandra dan pengusaha Tommy Sumardi. Sedangkan 2 penerima suap adalah mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte, dan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetyo Utomo. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kasus Joko Chandra tidak hanya berhenti di Jaksa Pinangki. Ada pihak lain yang terlibat, yakni seorang pengusaha yang juga mantan politisi Partai Nasdem, Andi Irfanjaya. Sementara itu, seorang perantara suap dalam kasus Joko Chandra meninggal dunia. Kejaksaan Agung mengungkapkan 1 orang perantara suap antara Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan terpidana korupsi Joko Chandra meninggal dunia. Kejaksaan kini masih menyelidiki kasus kematiannya. Ini baru saya selidiki itu, karena ada indikasi yang bersangkutan meninggal. Meninggal orangnya, baru saya pastikan ini benar apa meninggal apa enggak ini. Kan itu. Ya belum lah, nanti hari nanti. Yang meninggal siapa tadi, Pak? Ya ini ada 1 orang yang menjadi penghubung ini loh. Dari kejaksaan atau bukan? Kejaksaan Agung juga mendalami peran mantan politisi Partai Nasdem Andi Irfanjaya terkait dugaan suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari oleh Joko Chandra. Andi Irfan yang merupakan teman dekat Pinangki diduga menerima suap dari Joko Chandra sebelum diberikan kepada Pinangki. Suap untuk pengurusan fatwa bebas Joko Chandra dari Mahkamah Agung, fatwa agar Joko Chandra terbebas dari eksekusi atas putusan bersalah. Usai berstatus tersangka, Andi Irfan sudah ditahan di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai Nasdem sudah memecat Andi Irfan dari keanggotaan partai dan tidak memberikan bantuan hukum. Penyidik Bareskrim Polri pada hari Rabu lalu memeriksa Pinangki Sirna Malasari terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi. Pinangki dicecar 34 pertanyaan. Setelah 7,5 jam diperiksa, Pinangki minta pemeriksaan dihentikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Kejaksaan Tinggi Bali menolak permohonan penangguhan penahanan terdakwa kasus pencemaran nama baik Gede Aryastina alias Jering. Ya, berkas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran ujaran kebencian Jering telah dilimpahkan ke Jati Bali ke Pengadilan Negeri Denpasar. Pengajuan penangguhan penahanan drummer Superman is Dead Gede Ari Astana alias Jering kembali ditolak. Sebelumnya penangguhan penahanan juga pernah diajukan ke Polda Bali. Usai berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar, Jering dapat kembali mengajukan penangguhan penahanan ke majelis hakim. Dan dari hasil analisa, hasil kajian dari penuntut umum, mereka berpendapat bahwa pasal 21 KUHP terkait dengan syarat objektif dan syarat subjektif itu masih terpenuhi, tetap terpenuhi, sehingga permohonan tersebut itu tidak dapat terima. Sementara itu, Humas PN Denpasar Imade Pasek mengatakan pihaknya sedang menyusun proses penunjukan hakim dan jadwal sidang. Kalau yang untuk perkara Jering tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini sudah ada pelimpahan perkaranya atas nama Jering. Sedang proses untuk proses nomor perkara, kemudian nanti setelah dilengkapi administrasinya, kemudian diajukan ke ketua untuk ditunjuk ke majelis hakimnya, kemudian berikutnya nanti oleh panitera akan ditunjuk panitera penggantinya, siapa yang akan menyidangkan perkara itu. Setelah nanti di majelis, ya majelis akan nanti pelajari kapan perlu tentukan jadwal sidang untuk perkara itu. Buktikan kepada dunia jika sopan santun adalah satu-satunya cara untuk membebaskan bangsa ini dari penjajahan. Rencananya sidang Jering akan digelar secara online karena pandemi COVID-19. Kasus Jering sendiri mencuat setelah Jering dilaporkan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Bali usai mengunggah status di media sosial. Dari Denpasar, Bali, tim liputan iNews melaporkan. Pelanggar PSBB dijatuhi sanksi tidur di dalam peti mati. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.